Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi pada gue sama the vlog. Kali ini nggak gitu guys. Kali ini gue bakal explore sungai. Kali ini adalah episode terbaru gue. Di sini gue ditemenin istri gue. Nah, ini adalah lahan milik mertua gue, tapi gue nggak tahu kenapa orang lain juga ikut campur membuang sampah di sini. Gue nggak tahu orangnya dari sekian ini yang mana. Nah, ini berapa hari lalu ya itu. Gua bakar sampah, ya mohonlah kalau membuang sampah tuh dibakar sampai habis, karena kita yang punya lahan aja membakarnya sampai habis gitu loh guys. Ya orang lain sebenarnya ikut berpartisipasi juga menjaga lingkungan, apalagi kalau kalian tahu di Bali kan lagi banjir ya guys ya. Nah di sini kotoran ya asal buang aja. Memang sih kotoran bisa menjadi bahan organik untuk di tanah, cuma kan ada baiknya kalau meminta izin gitu loh guys. Jadi gue udah nggak ngerti banget lah sama pola pikirnya. Dan yang lebih parah lagi guys, jom gue bakal liatin ke kalian. Nah ini itu kan jalan, itu lingkungan pemukiman. Nah habis itu di situ kan sungai guys. Kalau kalian bisa lihat di situ tuh ada sungai. Mereka tuh buang sampahnya ke sana, guys. Bener, gua kagak ngerti. Oke lah, nggak apa buang sampah di sini. Cuma ya tolong dibantu sampai sampahnya selesai terbakar juga gitu loh. Sampai benar-benar selesai gitu loh, supaya nggak mencemari nanti lingkungan kalian juga gitu loh. Tapi nggak ngerti juga. Nah jadi sini gua benar-benar speechless banget sama SDM. Ya kita bakal susah maju kalau masyarakat kita ya buang sampahnya kayak gini guys. Karena di luar negeri orang buang sampah tuh sudah kayak habit yang harus memang dilakuin oleh semua orang. Buang sampah pada tempatnya, bukan buang sampah pada tetangga guys, itu loh. Tapi ini yang terjadi adalah buang sampah pada tetangga and tidak dihiraukan. Dan tidak minta izin. Nah, kalau untuk masalah izin ya karena kita belum membangun apa-apa di sini gitu loh. Ini tanah belum dibangun, tapi the next kayaknya mau dibangun. Nah soalnya gua tuh per 3 hari sampai 2 hari itu di keluarga gua tuh bisa ngasilin sampah segini, dan makanya gua bakarnya di sini gitu loh. Nah gua bener-bener speechless banget. Mereka nggak bakar sampahnya sampai selesai. Apakah mereka malas menunggu? Sedangkan gua memang tanah mertua gua tuh di sini, tapi kita tinggalnya nggak di sini guys. Kita tinggalnya jauh di sana. Guys, agak jauh guys gitu loh. And so kali ini gua bakal telusur sungai, seberapa besar sampah yang dibuang ke sungai, dan kita bakal lihat guys. Dan soalnya kenapa gua lakuin ini, karena ini tuh pernah gua istilahnya ngomel-ngomel sendiri gitu loh guys. Gua ngomel-ngomel sendiri, dan gua takutnya nanti di hilir atau daerah yang lebih bawah itu mengalami banjir, dan ternyata benar guys. Per 2 hari lalu ya kalau nggak salah, 2 hari lalu benar ya banjir tuh ya. 2 hari lalu Bali mengalami intensitas hujan yang sangat lebat sehingga terjadi banjir. Dan kali ini kita bakal telusur sungai guys. And here we go guys. Nah ini guys, ini yang gua nggak habis pikir guys. Kenapa buang sampahnya ke sini guys? Kenapa buang sampahnya ke sini juga di sana guys? Kali ini gua bakal bersihin sedikit. Permasalahan sampah di Bali tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah Gubernur Bali yang katanya kita harus mengurus sampah kita, karena banyak masyarakat kita yang belum mengerti pengolahan sampah. Jadi membuang sampahnya malah ke arah sungai guys. And the stupid man bro. Bali itu indah, tapi kenapa kayak gini bro? Please lah bro. Dan seandainya di sini memang ada akses listrik, gue bakal pasang CCTV mungkin ya guys ya. Karena ini benar-benar kayak kebodohan yang hakiki banget guys. Kebodohan hakiki banget. Membuang sampah di sungai itu kebodohan yang hakiki banget guys. Gak mikirin orang yang dihilir. Oke, gue bakal turun guys. Oke, gua turun guys.
gua bersihin dikit biar pemandangannya ke sungai lebih elok, guys. So mereka buang sampahnya ke sini, guys. I don't know why. Bro. Kesel banget, guys. Gimana perasaan kalian ketika lahan kalian dijadikan tempat pembuangan sampah sama warga sekitar? Gitulah SDM Konoha, guys. Bro. Ini baru satu titik ya. Ini baru di lahan mertua gua, belum di gini. Episode busur sungai ini bakal terus gua lakuin, guys. Anjas. Yang guys, gua nggak tahu apa kalau dari susunan batunya mungkin itu dipasang, guys ya, buat ngenahan di sini supaya nggak longsor. Tapi karena kebanyakan sampah, karena sampah itu juga kan agak panas, guys ya, apalagi kalau hujan, sampah itu pasti berat, guys. Sumpah. Bro, kenapa sih manusia harus membuang sampah ke sungai, bro? Coba jelasin. Kebodohan masyarakat kita, guys. Bayangkan ini, guys. Kayaknya gua harus tutup, kayak seandainya gue punya dana yang lumayan, guys ya, mungkin udah gue tutup supaya ya mengurangi sedikit lah. Tapi gitu, guys, walaupun seandainya ditutup di sini, dia bakal buang di tempat lain gitu loh. Bayangkan, guys, ini aliran sungai yang terisi aja diginiin, guys. Gue sebenarnya pengen ke bawah sih, ya gue pengen ke bawah, tapi gue bingung ini jalannya di mana. Karena benar-benar curam banget, guys. Tapi gua pelan-pelan nih, guys. Karena agak berbahaya juga. Man. Ice. Shit, man. Wih. Oke, guys. Ini kita sudah sampai di tumpukan sampahnya, guys. Ini lumayan dalam loh, guys. Nih, gua harus hati-hati ini. Harus hati-hati. Shit, man. Wih. Wow. Mereka buang sampah di sini, guys. Mereka buang sampah di sini. Di sana, guys. Di sana. Tadi gua dari sana, dari tempat istri gua. Tuh, gua babat sedikit buat kalian bisa perjelas. Wih, fuck, guys. Ini baru satu titik udah diginiin. Ini memang kecil sih, guys, tapi banyak tempat di pangkung apa sebutnya kalau orang Bali itu ya. Nah, gue pengen ke bawah ini tapi gue nggak nemu jalan, guys. Kayaknya di sana jalan deh, guys. Wow, shit, man. Wow. Kenapa bisa gini, guys? Ini baru satu pemukiman aja sudah gini. Belum ini yang di atas-atasnya kita udah nggak tahu, guys. Oke, gua bakal turun pelan-pelan. Anjas.
Semoga aman guys ya. Oke. Wah. Shit man. Gelantungan dikit bro. Wah. Gua nyampe di sungai guys. Anjir agak bau dikit. Nggak apalah. Ini loh guys. Wow. Anjas. Bro. Wow. Kalian lihat. Itu istri gua guys. Itu istri gua. Kelihatan ya? Oke. Istri gua di atas sana dan tadi gua juga dari sana. Dan turun. Wow, ini mungkin kedalaman sekitar sampai 3 meteran guys. 3 meter atau 3,5 meter. Tapi gua nggak ngerti guys. Nah, kalian lihat. Ini gua bakal. Nah, kalian lihat guys. Ini salah satu longsor. Ini salah satu longsor yang disebabkan karena adanya erosi dari dari air yang besar. Mungkin ketika debit hujan memang tinggi. Nah, gitu loh. Bakal mengikis. Kenapa ini alasannya kenapa tidak boleh membangun di sekitaran sungai, guys. Nah, kenapa tidak boleh kita membangun di pinggiran sungai? Karena berbahaya guys, rawan longsor guys. Ini untung tidak ada tidak ada pembangun, karena mertua gua belum membangun di sini. Ya. So nanti bakal banyak video yang kekat ya, karena gua anjas guys. Shit man. Sampah. Nggak tahu dah berapa. Oke. Sampah guys. Sampah dari hulu. Sampah dari hulu sana guys. Shit man. Inilah bro, ketika manusia berusaha membangun rumah tanpa memikirkan ke depannya. So fuck man. Di sana sampah guys, sampah. So I don't know why bro. Ini bukti kalau memang sampah itu adalah problem kita semua guys. Tidak bisa kita salahkan satu persatu, tapi semua orang itu adalah berdampak guys. Ini gua mau naik aja susah ini guys, karena sudah longsor.
Oh, kita kembali guys. Ini telusur sungai episode pertama kita. Kita bakal menelusuri sungai-sungai yang ada di Bali guys. Dan kita lihat apakah ada sampah. Wow, sampai susah banget guys buat gini guys. Gua naik aja ini berpikir nih kayak gimana nih. Sumpah guys. Oh, lepas. Wah, shit man. Oh shit. Kembali lagi. Pemandangannya sampah lagi yang ini. Sini gue nggak pakai sepatu boot guys ya, gue pakai sandal di sini. Gue pakai sandal dari Ando. Kita pakai sandal dari. Oke guys, kita sudah selesai telusur sungai. Nah, terkait dengan kejadian kemarin, 2 hari lalu juga di Bali memang intensitas air hujannya memang tinggi. Tapi kalau memang seandainya sungai di Bali itu bersih, bebas sampah plastik dan sebagaimana layaknya sungai yang bersih, pasti kayaknya bakal tidak terjadi kejadian-kejadian yang gini. Memang sudah terjadi musibah. Tidak terlalu elok juga kalau kita memang terfokus untuk menyalahkan satu pihak. Tapi di sini tanpa kita menutup kemungkinan, memang kejadian kemarin itu bukan hanya teguran dari Tuhan, tapi memang itu adalah 80%-nya dari pola laku atau tingkah laku dari masyarakat kita yang suka membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan areal-areal yang memang tidak terlalu terlihat di publik, tidak di samping jalan raya, tapi mereka bakal membuang sampahnya ke hutan-hutan atau ke sungai-sungai yang tidak dekat dengan jalan raya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sistem pengolahan sampah di Bali kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Kita memang sudah lihat sampai ada beberapa bule dulu sempat memviralkan segala macam debit air sungai meluap ke permukaan. Itu juga disebabkan oleh pola masyarakat yang tidak tahu menahu tentang sampah dan tidak peduli. Nah, di sini kita agak ikhlas untuk digunakan tempat pembuangan sementara selama kita belum melakukan pembangunan. Tapi ya kita mohon lah. Nah, ini beberapa hari lalu kita sudah membakar sampah kita. Walaupun pembakaran sampah bukanlah cara akhir untuk mengurangi sampah, tapi entah nggak tahu kenapa tetap masih orang lain membuang sampah dan tidak dibakar ya. Seandainya dibakar pun hanya sekedar membakar aja dan tidak sampai ke selesai gitu loh. Dan kalau dilihat dari properti, membuang sampah di properti orang lain itu masuk ke dalam pelanggaran undang-undang, dan nanti kita bakal bedah undang-undang apa aja yang mengenai tentang penyalahgunaan properti orang lain. Gitu loh. Penyalahgunaan properti orang lain karena itu bukan miliknya gitu loh, guys. Jadi kita mengajak masyarakat mulai dari sekitar kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Atau kalau kalian tidak punya tempat pembuangan sampah, baiknya kalian berdiskusi sama kepala desa, sama kelurahan atau kepala lingkungan
kalian untuk mengatasi sampah-sampah kalian tersebut. Baiknya kalian menyewa pickup atau menyediakan atau mencari tempat pembakaran sampah, baik itu menyewa per bulan atau segala macam. Komunikasinya sebenarnya kayak gitu. Kalau setiap masyarakat kita tidak mau andil dalam pengolahan sampah, kejadian di Denpasar yang ya ada juga yang meninggal, ada juga yang belum ditemukan, banyak properti juga hilang. Kita juga ikut andil dalam itu jadinya, kalau kita sebagai masyarakat tidak mau mengolah sampah sampai akhir. Jadi sebagai masyarakat yang cerdas, bukan cuma cerdas ngomongin agama, bukan cuma cerdas dalam mengkritisi pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat ya harus berbarengan untuk menyelesaikan permasalahan utama yang paling dekat sama kita, itu adalah sampah. Jadi di pengumuman kali ini, di episode Telusur Sungai, kita agak speechless, pembukaan aja. Ternyata pemukiman yang tidak terlalu padat sudah bisa menghasilkan sampah segitu besarnya. Mungkin udah ada yang ke bawah arus sungai, dan mungkin ada yang masih mengendap di sana, dan yang mengendap di sana sudah kalian lihat sendiri. Nah, ini adalah kebodohan masyarakat kita dalam mengolah sampah. Jadi pintar-pintarlah dalam pengolahan sampah. Jangan tinggi ilmu agama tapi tidak bisa melestarikan lingkungan. Itu sama dengan ya mungkin kalau di beberapa ajaran itu mungkin sesat guys ya, sesat namanya. Kenapa? Mampu mengamalkan agama itu adalah satu, kita berhubungan harmonis sama lingkungan, hewan, tumbuhan, manusia. Baru yang terakhir adalah kita karena sudah berhubungan secara baik, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui dengan ajaran-ajaran yang memang diajarkan. Jadi tidak ada satu agama yang bernilai tinggi, tidak ada juga agama yang bernilai rendah. Semua mengajarkan kebaikan. Jadi bersih itu ajaran, salah satu ajaran agama untuk masyarakat hidup sehat. Dan sekian episode kali ini, Komanggar Gatisa di sini. Stay tune terus di episode Telusur Sungai.